Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Al-hadis sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Pada yang terhormat al-ulama warasatul anbiya, para kiai, bunyai, ustadz-ustadzah, dai-daiyah, mubaligh-mubalighah, juga para guru agama yang saya hormati, tokoh masyarakat yang saya tunggu karya-karyanya, sesepuh bini sepuh yang saya tunggu nasihat dan wejangannya, serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan yang non muslim yang sempat mendengarkan dan melihat dakwah saya secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari dan bulan suci Ramadan 2025. Dalam acara safari dakwah Ramadan, saya bisa menyempatkan untuk berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, masih di area Masjid Misbahul Islam, Desa Tirmojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kiai Haji Wibawanto SPD yang sudah memberikan waktu dan menunggu syuting pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan membaca sholawat pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap kita mengeluarkan nafas, dengan membaca sholawat yang tiada henti, semoga besok di yaumil kiamah kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia serta penghuni masyarakat Nusantara Indonesia, baik di kota, desa maupun pelosok tanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali dengan saya Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Alitastik Dwijo, hati ningrat sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota, nun jauh di sana di pelosok tanah air Indonesia. Juga terima kasih kepada Bang Faiz sebagai fotografer dan YouTuber Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe. Hadirin yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya manusia, akan mengalami yang namanya alam kandungan. Setelah alam kandungan, melalui proses episode berikutnya yaitu alam dunia. Ketika kita hidup di alam dunia, maka ada dilema, ada kisah yang menyenangkan, kisah yang menyedihkan, kisah yang nistapa membawa lara, hingga kisah yang membuat kita bangga sekali, hingga kita dapat tangisan senja yang terus bertubi-tubi. Semua itu adalah ujian dari Allah yang berupa ujian yang memberikan kesempatan kepada manusia. Apakah terus ketika berbuat durhaka, apakah terus ketika berbuat angkara murka, hina, hingga berbuat yang adigang-adigung, merasa dirinya paling kuat atau merasa dirinya paling sakti, merasa paling kaya, merasa paling tinggi jabatannya, atau merasa yang lain. Itulah ujian dari Allah yang diberikan kepada manusia. Manusia ketika diuji Allah juga melalui dari proses fakir,
proses miskin, proses tidak mempunyai apa-apa, dan itu wajar sebab manusia lahir di dunia tanpa membawa apa-apa. Tidak ada ceritanya manusia lahir di dunia membawa mobil, tidak ada ceritanya manusia lahir di dunia langsung bercocok tanam, punya sawah, punya ladang, punya harta benda maupun punya jabatan yang lain. Manusia lahir di dunia dengan telanjang bulat, tidak membawa apa-apa, sehelai kain pun tidak ada. Bahkan ketika dilahirkan oleh sang ibu, menangis, menjerit, bahkan ada yang senyum sinis. Tapi kebanyakan yang namanya si jabang bayi lahir ke dunia dengan menjerit-jerit, menangis-nangis, meronta-ronta, bahkan kakinya menghentakkan tempat di mana dia dilahirkan. Sang ibu pun gusar, ayah pun panik untuk menghibur si jabang bayi ini tidak menangis. Tetapi kenyataannya bayi di dunia selalu menangis ketika dilahirkan di dunia. Sebab apa? Dunia ini adalah fana. Dunia ini ada yang mengatakan mengandung berbagai macam aneka ujian, dan ujian itu muncul secara tiba-tiba dan ada muncul karena sebab akibat. Kesempatan manusia ketika diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampukah si manusia itu untuk menelaah arti kehidupan, hakikat dalam kehidupan? Mampukah manusia itu bisa menerjemahkan arti kehidupan? Dan mampukah manusia itu mentelaah, aku ini hidup berfungsi untuk apa, dan ketika nanti aku mati, aku harus bagaimana? Sebelum mati, apa yang perlu disiapkan? Kebanyakan manusia sebelum mati dia terlena di dalam hiruk pikuk hatinya. Dia terlena di dalam lamunan-lamunan kalbu yang tanpa makna, sehingga teman-temannya sudah bertobat, teman-temannya sudah berapi-api bismillahirrahmanirrahim untuk mengubah dirinya dari angkara murka menjadi manusia yang baik, dari durjana jadi manusia yang rendah hati, dari kecongkakan jadi manusia yang tawadhu, jadi yang merasa hebat jadi manusia yang merendah, jadi yang suka melawan jadi manusia yang istiqomah, manusia yang suka zuhud, manusia yang suka tarekah, manusia yang suka zikrullah, manusia yang suka berdoa dan mendoakan orang yang menyakitinya. Hadirin, inilah kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup pasti ada yang membuat hidup, dan kita bernapas pasti ada yang memberikan napas. Ketika kita dibuat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan itu akan bermakna dengan berbagai variasi macam pekerjaan nun jauh di sana maupun di dekat sini, pekerjaan-pekerjaan yang beraneka ragam, mulai dari keilmuan, mulai dari jasa, mulai dari keterampilan, mulai dari akal dan tenaga, hingga yang memakan waktu dengan pikiran yang tiada henti, yang menimbulkan dan memunculkan namanya teknologi. Hadirin yang berbahagia, ketika ujian itu tiba, ketika manusia dicap menjadi orang yang tidak baik, maka ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika manusia dicap yang baik, maka ada kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Ketika manusia diuji Allah durjana, bahkan terperosok di dalam lembah hitam, terperosok di dalam kesialan, maka manusia ada kesempatan untuk mengubah nasibnya, untuk menjadi taubatan nasuha, taubat dengan sesungguhnya. Para pendengar dakwah saya yang selalu saya hormati, maupun yang sempat melihat dakwah ini yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Saben menungso mesti duwe dosa, lan sebecik-becikku wong kang dosa yaiku wong kang gelem tobat. Setiap manusia
mesti punya dosa, dan sebaik-baik manusia orang yang dosa yaitu orang yang punya niat untuk bertobat. Saben manusia mesti duwe dosa, lan sak becik-becik wong kang dosa yaiku wong kang gelem tobat. Sebaik-baiknya orang yang punya dosa itu adalah yaitu orang yang mau tobat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Kalau kita merasa kita tidak pernah punya dosa, kita merasa tidak punya khilaf, kita merasa tidak pernah punya kekhilafan kepada orang lain, maka itu namanya disebut manusia sombong. Yang jadi RT hingga jadi DPR, hingga jadi MPR, hingga jadi presiden, hingga jadi ulama, hingga jadi umarok, pasti punya kekhilafan. Siapapun orangnya, dari Bani, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, siapapun, pasti di Indonesia punya khilaf. Yang namanya manusia ada pergaulan, namanya manusia ada hablu minanas, pergaulan sesama manusia, pasti ada kekurangan. Yang jadi pedagang pasti kadangkala menggertak sama orang yang menjual, menggertak sama langganan. Yang namanya dokter pasti suatu saat menggertak pasiennya. Yang namanya kiai kadangkala menggertak santrinya. Santri pun kadang berani sama kiai, sama gurunya. Yang namanya guru kadang menggertak muridnya. Yang namanya tentara kadang menggertak juniornya. Polisi kadangkala juga begitu, menggertak pada bawahannya. Yang namanya bawahan kadang berani sama atasannya polisi, dan seterusnya seperti rantai makanan, saling dan berhubungan. Hadirin yang berbahagia, makanipun nyuwun sewu kados dawuhipun Nabi Muhammad SAW wonten malih, ya ayuhan nasu tuba ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumil mi'atan maratin. Ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata maratin. Golongan manusia padha tobato sira kabeh. Golongan manusia padha tobato sira marang Allah. Kaya dene sak temene aku sapa Muhammad tobat marang Allah saben dina ping 100. Subhanallah. Ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata maratin. Golongan manusia padha tobato sira marang Allah. Penegasan golongan manusia padha tobato sira marang Allah kaya dene sak temene aku sapa Muhammad tobat marang Allah saben dina ping 100. Masya Allah, Kanjeng Nabi tobat saben dina setiap hari 100 kali. Kalau kita merasa berdosa, tobat pun kadang kalau ingat, kadang kalau tidak. Inilah hadirin yang berbahagia, yang namanya ingat, sehingga dengan datangnya sendiri berjalan. Tapi kalau tidak ingat, dengan datangnya sendiri lupa. Makanya kita jadilah golongan manusia yang punya harga diri untuk tobat, untuk mentelaah kekurangan yang ada pada kita. Nyuwun sewu, wonten kisah namanya Syekh Dumbo. Syekh Dumbo niku sinten? Syekh Dumbo niku begal cacahe 3. Begal jumlahnya 3 menghadang Pangeran Pandanaran II ketika diutus oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk meninggalkan harta bendanya di Semarang sebagai bupati, untuk meninggalkan istri-istrinya yang tidak mau untuk diajak tobat, dan kebetulan istrinya yang mengikuti itu 2 orang menurut kisah, istri tua sama istri muda. Nah, istri muda ini sudah dipesan oleh Kanjeng Pangeran Pandanaran II untuk tidak membawa harta benda. Ilalah itu betul harta benda mas dilebokne bumbung pring. Perjalanan yang cukup panjang sampai di suatu tempat dibegal 3 orang
bumbung pring diambil, kemudian istri yang muda itu menangis menjerit-jerit. Kenapa Kang Mas Adipati tidak mau melerai dan tidak mau membina para begal itu dan memberikan harta karun ini kepada mereka? Raden Pandhanaran bicara begini, sudahlah, berikan kepada dia, tapi kalau dia tetap nekat, maka saya akan memberikan sabda kepada mereka. Begalnya bakal jauh tambah bondone Pangeran Pandhanaran. Akhirnya Pangeran Pandhanaran kali ini sabdo, wah rame-rame zaman tak jenenge desa iki Sala Tiga. Iki perjalanan Syekh Dombo begitu menerima rampasan dari istri Pangeran Pandhanaran, wajahnya berubah jadi wedhus. Loh, wajahku berubah jadi kambing. Pangeran Pandhanaran berkata, wahai kamu semua, tak kasih nama Syekh Dombo. Lek pengen wajahmu berubah jadi manusia, ikuti saya. Bacane Serina, ikuti jejak petualangan. Ikuti niku. Syekh Dombo mengikuti Pangeran Pandhanaran kemanapun pergi, ngikuti sambil ngawal. Sampai di Boyolali niku wonten kewan sing galak ngeladang wonten dalan. Wah, bisa uga bentuk ula, bisa uga bentuk boyo. Nang kono iki dilalah Kanjeng Pangeran Pandhanaran iki dongane tumpang sok lali. Apa mau dongane sing tak empakne? Yo, rame-ramene jaman tak jenenge boyo lali. Boyone lewat. Sampai dengan Gunung Jabalkat, nunggu kehadiran Kanjeng Sunan Kalijogo. Sampai di situ Pangeran Pandhanaran bertemu Kanjeng Sunan Kalijogo. Disitulah Pangeran Pandhanaran disuruh nabuh beduk untuk mensiarkan agama Islam di Jatinangor. Subhanallah. Lah tobatnya awal nopo Pangeran Pandhanaran? Tobat awalnya ketika beliau jadi adipati di Semarang, Kanjeng Sunan Kalijogo diutus Raja Demak Raden Patah bersama beberapa wali. Yang bisa naklukkan Semarang ini hanya Raden Mas Said Sunan Kalijogo. Berangkatlah waktu itu, ceritanya ngoten. Berangkatlah waktu itu ke Semarang dengan menyamar Kanjeng Sunan Kalijogo. Nyamar nopo? Bakul suket, pedagang suket, macak petani. Petani sing embel-embel niku, maksudnya embel-embel nopo? Sing compang-camping pakaiane niku, dateng mriku jualan suket. Nah, Pangeran Pandhanaran sadurunge tobat, wah hitai rumangsa dadi bupati, jabatan dhuwur. Yo apa suket kaya ngene iki? Aku ora doyan. Jaranku gede-gede teji. Iki suket kanggo dukar-dukaran ngono. Yang ngene iki ora cocok kanggo aku. Ngeten Kanjeng Pangeran Pandhanaran. Niki rumputipun sae saking daerah latah Gagah Wangi niku. Gagah Wangi kalau sekarang Demak, lemu-lemu. Iki jombok-jombok. Ora butuh. Sing tak butuhke Mas Picis Rajabrana, saka awakmu iso nggawa. Oh ngaten, nggih. Kula tak ndonga, ndongane apa wong gembel kok ndonga apa dia kabulni karo sing gawe urip. Ora bakal ndonga ping 17 ora bakal dikabehni. Apa maneh pengewonan ora bakal tumus, Kang. Nggih pun nek ngoten mboten napa-napa, lek sukete kula mboten pajeng. Kalau rumput saya tidak laku enggak apa-apa. Episode ending berikutnya ketika berdoa Kanjeng Mas Said ngawe, Kanjeng Adipati menika rumputipun kula tak nyuwun pamit. Cekekno koneh tapi ra tak bayar ya. Yang budal matur nuwun. Kita anggap bae awakmu ngabekti karo Adipati. Oh nggih, mboten napa-napa. 7 langkah melangkah Pangeran Pandhanaran brungkal suket. Oh iki ternyata bungkahan brungkan emas Picis sak lungko ini tanah yang besar yang sulit dicangkul. Gede-gede sak sirahe manusa. Loh, Mas Picis. Loh iki berarti durung aku wong tobat iki masalah. Tak tobat wae aku. Aku tak marani wong tak oyai. Oyai penggandak teko-teko. Oyai. Akhirnya Raden Mas Sunan Kalijogo mandeg. Terus pundi Kanjeng Adipati? Kula badhe meguru teng jenengan, sampean apa kuat meguru kalih kula. Aman nek bener-bener meguru kalih kula. Jabatanmu bupati tinggalan menyisya saka kutha Semarang, metu saka kutha Semarang, ngado nang panggenan sing delik kono, daerah kono Jabalkat
bojone kelewat saka 7 sing melu ya mung loro makane nyuwun sewu terus wong wedone ya aja mung penake tok rekosane ya kudu gelem wong penake tok muja-muja I love you mas I love you mas aku cinta kamu tapi begitu rekoso bojone oke tapi sing melu ngomong loro karena hikmahe Pangeran Pandhanaran Tobatan nasuha apa yang menjadi perjalanan Pangeran Pandhanaran menjadikan pelajaran kita juga buat jenengan buat saya maupun jenengan mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kisah yang dialami Pangeran Pandhanaran Bupati Semarang yang kedua akhir episode engko rame-rame zaman Pangeran Pandhanaran loro Pangeran Pandhanaran 2 sira tak juluki Sunan Tembayat nek cara ketoprak ini dijuluki Sunan Tembayat nanti saiki para ziarah kathah sing mampir datang Klaten teng Sunan Tembayat kula jenengan termasuk kerandahe Sunan Tembayat waktu kuwi anak keturunan Sunan Tembayat mlayu ana sing nang Ponorogo sing nang Pacitan Tulungagung Kediri Galek Nganjuk Blitar lan sekitaripun ngoten nggih nyuwun sewu monggo ini kesempatan masih ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah yang merasa khilaf merasa keliru dan merasa berdosa dan jangan hanya merasa tapi introspeksi diri bahwa manusia dan setiap manusia baik yang rendah maupun yang atas yang fakir hingga orang yang agenia yang kaya raya ya orang yang biasa hingga yang punya jabatan hingga konglomerat maupun pengusaha pasti punya kekhilafan makanya wong ojo sak wiyah-wiyah karo wong ojo sak penake karo wong ojo dumeh tembung ojo dumeh kuwi ora kena disepelekne sing nang dhuwur aja rumangsa itu sing nang ngesor aja rumangsa cilik ati monggo kita tobat datang Allah memberikan jalan tobat kepada siapapun yang mau bertobat insyaallah kita jadi orang-orang yang taubatan nasuha doa kita bersama demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya sholawatnya ini sholawat sing gregel nggih salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah eling-eling sira manusa ngelingono anggonmu ngaji mumpung durung katekanan malaikat jurupati awas hati-hati labang kores kala jengking labang geni gunting geni rantai geni godhog geni cawisane wong durhaka cawisane wong durhaka maring pangeran wong kang ndaka dawuh pangeran luweh mulya luweh mukti rasane wong ning swarga rasane wong ning swarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita ketemu lagi pada dakwah-dakwah melalui YouTube dan jangan salah paham saya juga melayani dakwah panggilan. Tadi ada beberapa jamaah kemarin tuh Pak Yai berarti mboten purun tidak panggil dakwah untuk ngisi acara tetap purun mboten napa-napa tetap mawon ini hanya sebagai pengisi Pak Ran nggih pengisi yang lain nggih pengisi yang lain nggih. Dan nanti ada acara selanjutnya yaitu penjelajahan bersama Kanjeng Raden Tumenggung Yai Alitastif Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama. Acaranya ditunggu mawon penjelajahan nggih atau telusur nggih. Nanti dakwah tetap telusur pun juga akan jalan. Terima kasih. Insyaallah bertemu lagi dengan saya suatu saat dan terima kasih Bang Faiz sebagai fotografer dan Tumiran Handoko Pak Tumiran Handoko sebagai YouTuber saya. Jangan lupa subscribe. Sekali merdeka tetap merdeka. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Syaraf wa qatrakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungno